Selamat sore rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pembahasan soal mengenai praktika PPH orang pribadi. Soal pertama akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk soal pertama yaitu ada contoh soalnya, Tuan Dani adalah seorang wira swasta, memiliki garmen pakaian anak-anak di Kota B. Usahanya ini sudah berjalan 10 tahun. Penghasilan bruto dalam tahun 2024 adalah sebesar 4.840 juta. Harga pokok penjualannya ini 60% dari harga jual dan biaya operasional 20% dari harga jual. Tuan Dani sudah menikah dan anak kandungnya pertama ini lahir 10 Oktober 2019 dan anak kedua lahir tanggal 12 Maret 2024. Selain itu, menanggung ibunya serta seorang anak asuh berumur 14 tahun. Nah, untuk tanggungannya ini, anak kedua yang lahir tanggal 12 Maret 2024 ini tidak dihitung karena tidak lahir di 1 Januari 2024, jadi belum tercatat. Lalu ada anak asuh berumur 14 tahun tidak masuk ke tanggungan, tanggungannya yaitu kawin dengan tanggungan dua. Nah, angsuran pajak PPh pasal 25 ini dibayar dalam tahun 2024 ialah sebesar 360 juta. Untuk menghitung pajaknya, Tuan Dan ini menggunakan pembukuan. Nah, berikut cara perhitungannya. Yang pertama ada penghasilan dari usaha suaminya, yaitu sebesar 968 juta dari 20% dikali 4.840 juta. Lalu penghasilan neto fiskalnya, maka penghasilan neto fiskalnya sebesar 968 juta, PTKP-nya kawin dengan tanggungan dua orang, yaitu 67.500.000, dan penghasilan kena pajaknya yaitu dari penghasilan neto fiskal dikurang PTKP-nya, maka hasilnya 900.500.000, dan PPh terutangnya menggunakan tarif PPh pasal 17. Di sini ada perhitungannya, 5% kali 60 juta, 15% kali 190 juta, 25% kali 250 juta, 30% kali 400 juta 500. Dan totalnya yaitu 214 juta 500. Lalu PPh dipotong pihak lainnya itu sebesar 0, maka PPh yang harus dibayar sendirinya sebesar 214 juta 150.000. Untuk PPh pasal 25-nya sendiri, yaitu dipotong 360 juta, maka PPh kurang bayarnya, yaitu 145 juta 800.000. Dan PPh angsuran 25 sebulannya, yaitu dari PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12 bulan. Maka hasilnya 17 juta 845 883. Selanjutnya, untuk nomor 2, Nona Nita Amalia, SHMH adalah seorang konsultan hukum di Kota Bandung. Dalam tahun 2024, ia memperoleh penghasilan bruto atau fee sebesar 600 juta. Normal perhitungan 50%. Nona Nita belum menikah, menanggung ayah dan ibunya, serta seorang keponakannya laki-laki atau siswa STM. Di samping itu, Nona Nita mempunyai 2 buah kendaraan Grand Max yang disewakan dia rutin kepada Koperasi Aneka. Atas sewa tersebut diperoleh hasil sewa bruto sejumlah 120 juta setahun dan dipotong PPh pasal 23. Angsuran PPh pasal 25 dalam tahun 2024 adalah 48 juta. Nah, hitung PPh yang dipotong pihak lain, PPh terutang dan PPh yang kurang atau dibayar, serta angsuran PPh 25. Yang pertama, ada penghasilan objek PPh. Kemudian itu nilainya adalah 0. Ada PPh dari penghasilan dari usaha, nilainya juga 0. Kemudian ada penghasilan dari pekerjaan bebas, nilainya adalah 50% dikali dengan 600 juta, yakni sebesar 300 juta. Selanjutnya ada penghasilan pekerjaan, nilainya juga 0. Kemudian ada pekerjaan investasi atau lain, itu nilainya ada 120 juta. Kemudian ada penghasilan neto fiskal, yakni penambahan dari penghasilan dari pekerjaan bebas dan juga pekerjaan investasi atau lain, yaitu sebesar 420 juta. Untuk PTKP-nya sendiri, tadi ada tanggungan berupa ayah, ibu, dan juga saksi tidak kawin, sehingga PTKP-nya adalah 54 juta, ditambah 4.500.000, ditambah 4.500.000, yang nilainya adalah 63 juta. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya sendiri adalah perhitungan dari penghasilan neto fiskal ini 40 juta dikurangi dengan PTKP tidak kawin dengan 2 tanggungan yakni 63 juta, hasilnya adalah 357 juta. Adapun untuk perhitungan PPh terutangnya adalah yang pertama itu 5% dikali dengan 60 juta, nilai 3 juta, 15% dikali 190 juta, yakni sebesar 28.500.000, lanjut ada 25% dikali 100 juta, hasilnya ada 26.750.000, yang jika dijumlahkan
PPh terutangnya adalah 58.250.000. Adapun untuk PPh dipotong pihak lain, yakni ada 2% dikali dengan 120 juta, yakni 2.400.000. Dan PPh yang harus dibayar adalah Adapun untuk PPh yang harus dibayar sendiri adalah merupakan pengurangan dari PPh dipotong, ulangi PPh dipotong pihak lain, yakni 58.250.000 dikurang dengan 2.400.000 sebesar 55.850.000. Untuk PPh pasal 25 sudah tertera di dalam soal yakni sebesar 48 juta. Maka hasil PPh kurang bayar adalah 7.850.000. Sehingga PPh angsuran 25 bulan adalah 40 Maaf untuk ada sedikit koreksi. Untuk PPh angsuran 25 per bulannya adalah PPh yang harus dibayar sendiri yakni sebesar 55.450.000 dibagi dengan 12 bulan yakni 4.654.166. Selanjutnya, untuk soal 3, Tuan Leonardo memiliki bengkel sepeda motor. Dalam tahun 2024, penghasilan bruto sejumlah 240 juta rupiah dan biaya operasional 60 juta rupiah. Istrinya, Nyonya Sari, tidak punya NPWP sendiri, membuka salon kecantikan. Dalam tahun 2024, penghasilan brutonya 180 juta rupiah dan biaya operasional 80 juta rupiah. Mereka sudah memiliki seorang yang lahir 10 Desember 2020. Angsuran PPh pasal 25 dibayar Tuan Leonardo 112 juta. Tuan Leonardo menggunakan pembukuan. Hitunglah PPh terutang Tuan Leonardo, PPh kurang atau lebih bayar di tahun 2024, serta angsuran PPh 25. Diketahui Tuan Leonardo memiliki usaha bengkel dengan penghasilan bruto 240 juta dan biaya operasional 60 juta. Jadi penghasilan neto atas usaha bengkel motor Tuan Leonardo 180 juta. Nyonya Sari, istrinya, memiliki usaha salon kecantikan dengan penghasilan bruto 180 juta dan biaya operasional 80 juta. Jadi penghasilan neto atas usaha salon kecantikan Nyonya Sari 100 juta. Memiliki seorang anak yang lahir 10 Desember 2020, dikarenakan anaknya lahir sebelum 2024, jadi dipotong PPh untuk tahun 2024 atau tanggungan atau statusnya menikah dan satu tanggungan. Penghasilan dari usaha suami dan istri 280 juta, penghasilan neto fiskalnya 280 juta, penghasilan tidak kena pajak, kawin dan memiliki satu tanggungan 117 juta, didapatkan dari 54 juta dari wajib pajak orang pribadi, ditambah sudah menikah 4,5 juta dan memiliki satu tanggungan 4,5 juta, ditambah 54 juta dikarenakan penghasilan suami dan istri digabung. Penghasilan kena pajaknya 163 juta. PPh terutang 18 juta 450. Selanjutnya PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 18 juta 450. PPh pasal 25 12 juta. PPh kurang lebih bayarnya kurang 6 juta 450. PPh angsuran 25 sebulannya 1.537.500. Jadi PPh terutang Tuan Leonardo untuk tahun 2024 sebesar 18 juta 450. PPh kurang bayarnya sebesar 6 juta 450 dan PPh angsuran pasal 25 sebulan sebesar Rp 1.537.500. Baik, untuk soal nomor 4, Pak Kurniawan usaha dagang elektronik merek usaha Toko Sinar, status kawin, istri karyawati, Yayasan Pendidikan Cerdas Selalu, tanggungan penuh satu anak kandung, umur 15 tahun, SMP, penghasilan neto fiskal usaha dagang Kurniawan tahun 2024 adalah sebesar 450 juta dan memilih menggunakan tarif UMKM. Penghasilan neto istri berdasarkan bukti potong 1.721 A1 dari pemberi kerja Rp 50 juta dan tidak dipotong PPh 21 karena di bawah PTKP. Selain itu menerima pembayaran pesangon dari perusahaan yang lama sebesar 100 juta yang telah dipotong PPh sesuai ketentuan. Dalam tahun 2024 anaknya menerima hadiah sebagai pemenang satu lomba melukis senilai 100 juta dan dipotong PPh pasal 21. Hitung jumlah PPh yang dipotong pihak lain, PPh terutang tahun pajak 2024
Kurniawan, dan angsuran PPh 25. Cara yang pertama adalah mencari penghasilan dari suami, yaitu penghasilan dari Pak Kurniawan sebesar 2.250.000, itu hasil dari 450 juta dikali 0,5%. Dan yang kedua, penghasilan dari pekerjaan kerja istri eh, dan pesangon sebesar 2.500.000. Itu hasil dari 0% dikali 50 juta ditambah 5% dikali 50 juta. Dan mendapatkan uang lomba sebesar 100 juta. Maka penghasilan neto fiskalnya adalah 104.750.000. PTKP-nya karena kawin dan tanggungan satu, maka 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 4,5 juta, maka penghasilan kena pajaknya sebesar 41.750.000. PPh terutangnya adalah 5% dikali dengan penghasilan kena pajak tadi sebesar 41.750.000, hasilnya 2.875.000. PPh yang dipotong pihak lain sebesar 5 juta, hasil dari 5% dikali 100 juta, maka PPh yang harus dibayar sendiri adalah 36.750.000, maka PPh kurang bayarnya sebesar 36.750.000. PPh 25 sebulan tidak ada karena pendapatan lomba insidentil. Terima kasih. Selanjutnya, Aryo Kusuma, status kawin, tanggungan satu anak kandung yang dilahirkan pada tanggal 15 April 2024. Aryo Kusuma, karyawan UNICEF, United National Children's Fund, suatu organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak. Penghasilan Aryo Kusuma dari UNICEF dalam tahun 2024 adalah 180 juta. Yanti, istri Aryo Kusuma, karyawati RSUD Sehat dan CV Maju Terus. Penghasilan neto Yanti berdasarkan bukti potong 1721A1 tahun 2024 yang dibuat oleh RSUD Sehat adalah sebesar 96 juta. Dan dipotong PPh pasal 21 sebesar 1.860. Sedangkan CV Maju Terus penghasilannya hanya sebesar 50 juta setahun dan tidak dipotong PPh pasal 21 karena di bawah PTKP. Hitung besarnya PPh terutang Aryo Kusuma untuk tahun pajak 2024 dan angsuran PPh 26. Diketahui penghasilan Aryo Kusuma dari UNICEF dalam tahun 2024 180 juta, penghasilan neto Yanti, istri Aryo Kusuma, karyawati RSUD Sehat dan CV Maju Terus sebesar 96 juta, dihitung PPh 50 juta, dihitung PPh dan dipotong PPh 21 sebesar 1.860, dipotong pihak lain. Tanggungan satu anak kandung yang dilahirkan 15 April 2024 tidak dihitung karena lahir bukan di awal tahun atau bukan sebelum tahun 2024. Penghasilan dari pekerjaan suami 180 juta, istri RSUD Sehat 96 juta, CV Maju Terus 50 juta. Penghasilan neto fiskal 326 juta, penghasilan tidak kena pajak, tanggungan menikah tanggungan 1 112.500. Penghasilan kena pajak 213.500, PPh terutang 25.950. PPh dipotong pihak lain 1.860, PPh yang harus dibayar sendiri 24.090.000. PPh kurang bayarnya 24.090.000, PPh angsuran 25 sebulan 200.750. Jadi PPh terutang tahun 2024 sebesar 24.090.000 dan PPh angsuran pasal 25 sebulan sebesar 250. Baik, untuk selanjutnya di nomor 6 ini ada Tuan Pujiono semenjak menikah istrinya yang kedua sudah tidak ada waktu lagi bekerja sehingga ia memutuskan untuk tidak bekerja. Namun kedua istrinya ini mempunyai usaha. Istri pertamanya mempunyai usaha salon kecantikan dan istri kedua mempunyai profesi dokter. Satu keluarga Tuan Pujiono ini menanggung seorang anak kandung dan istri pertama yang masih sekolah madrasah.
seorang anak tiri dan istri kedua yang masih SD, seorang anak asuh dari suatu yayasan siswa SD, dan ini yang seorang anak asuh dari suatu yayasan siswa SD tidak masuk ke PTKP karena anak asuh. Lalu penghasilan bruto tahun 2024 dan istri pertama sebesar 5 miliar dengan total pengeluaran sebesar 4 miliar 300 juta dan sebagai informasi penghasilan bruto tahun 2023 hanya sebesar 4 miliar 500 ribu. Nah, istri kedua seorang dokter ini yang bekerja di klinik dengan penghasilan bruto sebesar 700 juta dan dipotong PPh sebagai bukan pegawai. Untuk kepentingan perpajakan atas penghasilan dari usaha salon memilih menggunakan tarif UMKM terdaftar, sedangkan dokter menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebesar 50%. Adapun anak kandungnya selama tahun 2024 memperoleh beasiswa dari PT Jarum Suntik sebesar 100 juta. Nah, hitung besarnya PPh yang dipotong pihak lain, PPh terutang Tuan Pujiono untuk tahun pajak 2024 dan angsuran PPh pasal 25. Nah, untuk pertama, penghasilan dari objek PPh-nya 0, penghasilan dari usahanya itu juga 0, karena yang 5 miliar kali 0,5% ini adalah PPh final. Lalu penghasilan dari pekerjaan bebas sebesar 350 juta, dari 50% dikali 700 juta. Lalu penghasilan dari pekerjaannya juga 0, penghasilan investasi lainnya 0 karena merupakan beasiswa. Beasiswa itu bukan objek pajak. Dan maka penghasilan neto fiskalnya sebesar 350 juta. Nah, untuk PTKP-nya ini kawin digabung dengan pendapatan istri dan dengan tanggungan 2, maka PTKP-nya sebesar 121.500. Penghasilan kena pajaknya yaitu dari penghasilan neto fiskal dikurangi PTKP sama dengan 228.500 dan PPh terutangnya dihitung menggunakan tarif pasal 17. Nah, di sini 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% kali 168.500 sama dengan 25.275, maka PPh terutangnya sebesar 28.275.000. Lalu PPh yang dipotong oleh pihak lain yaitu sebesar 17.500 dari 700 juta kali 50% kali 5%, maka PPh yang harus dibayar sendiri itu dari PPh terutang dikurang PPh dipotong pihak lain, hasilnya 10.775.000 dan tidak ada potongan PPh pasal 25. Maka PPh kurang bayarnya sebesar 10.775.000. Nah, untuk PPh angsuran 25 per bulannya yaitu dari PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12 bulan. Berarti 10.775.000 dibagi 12 bulan sama dengan 897.916 per bulannya. Untuk nomor 8 akan dijelaskan. Soal nomor 7 atau nomor terakhir, Tuan Bani adalah seorang PNS dengan status perpajakan kepala keluarga atau kakak. Istrinya bernama Desi adalah wirausaha yang memiliki usaha liburan. Istrinya baru melahirkan anak pertama tanggal 5 Februari 2024. Dalam tahun 2024, Tuan Bani mempunyai penghasilan neto dari gaji sebagai PNS golongan 4A sebesar 300 juta yang dipotong PPh 21 sebesar 21.900.000 dan mendapatkan honorarium sebesar 50 juta dan telah dipotong PPh. Selain itu, ia menerima dividen dari PT Bahana Indah sebesar 100 juta dan telah direinvestasi ke deposito selama 3 tahun. Peredaran usaha dari usaha istri sebesar 100 juta dan memilih dikenakan PPh UMKM sesuai PP 55 tahun 2002, mendapatkan komisi penjualan mesin industri tidak rutin setelah pajak sebesar 4.875.000. Maka di sini kita akan menghitung besarnya PPh terutang Tuan Pujono untuk tahun pajak 2024 dan angsuran PPh pasal 25. Untuk penghasilan dari usaha istri, yakni 0,5% dari 100 juta, yang merupakan PPh final, dan penghasilan dari pekerjaan suami atau lainnya sebesar 5 juta. Untuk honorarium PNS golongan 4A, sebesar 0, yang karena merupakan PPh 21 final, dan dividen reinvestasi deposito 0 karena tidak termasuk objek. Komisi sebelum PPh adalah 5 juta. Itu merupakan hasil dari 4.875.000 dibagi 97,5%. Penghasilan neto fiskalnya adalah 305 juta. Dan adapun untuk PTKP-nya adalah kawin dengan 2 tanggal
tanggungan, yakni 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Adapun untuk penghasilan yang merupakan hasil 305 juta dikurangi dengan 60.500.000. Untuk PPh terutangnya adalah sebesar 29.605.000 yang merupakan hasil yang pertama ada 5% dikali 60 juta yakni sudah 3 juta, kemudian 15% dikali 177.500.000 hasilnya adalah 26.625.000. Kemudian untuk PPh dipotong pihak lain ada sebesar 22.025.000 dan komisi sebelum PPh 125.000 itu hasil dari 5. Kemudian ditambah seluruhnya 21.900.000 ditambah 125.000 sama dengan 22.025.000. PPh yang harus dibayar sendiri adalah sebesar 7.600.000 merupakan hasil dari 29.605.000 dikurangi 21.900.000. Untuk PPh pasal 25-nya tidak tertera di soal. Kemudian untuk PPh kurang bayarnya ada sebesar 7.600.000. Maka PPh angsuran 25 sebulannya sebesar 633.330 merupakan hasil dari 7.600.000 dibagi 12 bulan. Baik, berikut tadi pemaparan kami soal nomor 1 sampai 7 mengenai praktikum PPh soal PPh orang pribadi. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.